Siapa sih yang gak mau kerja ke Jepang? Negara ini terkenal dengan teknologi canggih, budaya unik, dan kehidupan yang disiplin. Gaji yang tinggi dan kesempatan kerja yang luas juga jadi daya tarik tersendiri. Tapi, di balik gemerlapnya dunia kerja di Jepang, ada sisi kelam yang sering kali luput dari perhatian. Budaya overwork yang ekstrem. Banyak pekerja di Jepang menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, bahkan hingga larut malam, demi memenuhi tuntutan pekerjaan. Fenomena ini bahkan punya istilah khusus, yaitu karoshi, yang berarti kematian akibat kerja berlebihan. Kasus-kasus pekerja meninggal karena serangan jantung, stroke, atau bunuh diri akibat tekanan kerja yang tinggi bukanlah hal yang langka di Jepang. Lantas, apa yang menyebabkan budaya kerja seperti ini begitu mengakar kuat? Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Dan apa saja langkah yang sudah diambil untuk memperbaiki keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi di Jepang? Yuk, kita bahas lebih dalam. Karoshi pertama kali muncul sebagai istilah pada tahun 1970-an ketika beberapa kasus kematian akibat kerja berlebihan mulai mendapat perhatian publik. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah Matsuri Takahashi, seorang karyawan muda di perusahaan iklan Dentsu, yang bunuh diri pada tahun 2015 setelah bekerja lebih dari 100 jam lembur dalam sebulan. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan memicu diskusi besar tentang budaya kerja di Jepang. Karoshi biasanya terjadi karena tekanan kerja yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan stres berlebihan yang mengarah pada kondisi medis serius seperti serangan jantung atau stroke. Bahkan, ada banyak pekerja yang mengalami depresi berat dan akhirnya memilih mengakhiri hidup mereka karena merasa tidak punya jalan keluar. Budaya kerja ekstrim di Jepang tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini. 1. Norma sosial dan loyalitas terhadap perusahaan. Di Jepang, loyalitas terhadap perusahaan adalah nilai yang sangat dihormati. Pekerja merasa berkewajiban untuk tetap di kantor meskipun pekerjaan mereka sudah selesai, karena pulang lebih awal dianggap tidak menghargai perusahaan. 2. Kurangnya tenaga kerja. Dengan angka kelahiran yang rendah dan populasi yang semakin menua, jumlah tenaga kerja di Jepang terus berkurang. Akibatnya, beban kerja menjadi lebih besar karena kurangnya karyawan yang tersedia. 3. Sistem senioritas dan hierarki di tempat kerja budaya hierarkis di Jepang membuat pekerja junior enggan pulang sebelum atasan mereka. Mereka merasa harus tetap di kantor untuk menunjukkan rasa hormat dan dedikasi mereka. 4. Kurangnya regulasi yang efektif. Meskipun pemerintah telah mencoba menerapkan aturan batas jam kerja, banyak perusahaan yang tetap menekan karyawan untuk bekerja lebih lama, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Budaya minum setelah kerja, nomikai. Tradisi nomikai atau acara minum bersama rekan kerja setelah jam kerja juga memperpanjang waktu kerja seseorang. Menolak untuk ikut dalam acara ini sering dianggap tidak sopan. Ada beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini. Seperti kampanye Premium Friday, pemerintah memperkenalkan kebijakan Premium Friday, di mana pekerja dianjurkan untuk pulang lebih awal pada Jumat terakhir setiap bulan. Namun, program ini belum sepenuhnya berhasil. Yang kedua, ada batasan jam lembur. Pemerintah Jepang telah mengesahkan aturan yang membatasi jam lembur maksimal 100 jam per bulan, meskipun angka ini masih dianggap terlalu tinggi. Yang ketiga, mendorong fleksibilitas kerja. Beberapa perusahaan mulai menerapkan sistem kerja fleksibel dan kerja dari rumah untuk mengurangi tekanan kerja pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan work-life balance. Kampanye publik terus digalakkan untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa pulang tepat waktu bukanlah tanda kurangnya dedikasi, tetapi bagian dari gaya hidup sehat. Budaya overwork di Jepang adalah masalah serius yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Meskipun sudah ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Perubahan budaya kerja tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya work-life balance, ada harapan bahwa generasi mendatang akan menikmati lingkungan kerja yang lebih sehat. Mungkin sudah waktunya bagi masyarakat Jepang untuk meninggalkan budaya kerja ekstrim ini dan mulai memahami bahwa produktivitas tidak selalu diukur dari jumlah jam kerja, tetapi dari kesejahteraan dan kebahagiaan para pekerjanya. Jadi, kalau kamu bermimpi untuk kerja di Jepang, pastikan kamu siap untuk menghadapi budaya kerja yang unik ini, nice.